awal mulanya dari perkara ini kan saya dimintai tolong untuk membantu klien saya mencari keadilan, Mas, karena saya dapat yang disampaikan itu bahwa awalnya itu perkenalan lewat kan ini orang jualan itu loh, Mas. Ikut aplikasi orang jualan jus, kerja di toko jus. Kenalannya langsung di lokasi ya? Di toko jus. Habis itu si pelaku ini terdakwa ini sering beli jus di situ. Setelah itu perkenalan dengan status yang iming-iming PNS, katanya lulusan UGM dari teknik sipil, dan katanya juga terdakwa ini juga seorang pejabat. Dan waktu itu dia memperkenalkannya bukan alamat yang sebenarnya, tapi alamatnya di Solo ya, Sambeng Solo. Nah, terus setelah itu berjalannya perkenalan itu juga sampai 10 bulan itu nggak tahu. Maunya masih bujangan. Iya, tahunya sejaka. Nah, terus korban kan akhirnya kan mau dilamar, Mas. Pada saat lamaran itu ternyata orang tua dari keluarga terdakwa ini nggak pernah diperkenalkan. Sampai pada akhirnya keluarga dari korban ini katanya mau ada lamaran tunangan kan, masak-masak, semua orang sekitar diundang, itu ternyata malah dibatalkan oleh terdakwa ini. Katanya omnya meninggal dunia atau apa ya, budenya meninggal dunia. Terus akhirnya kan batal kan, Mas, batal padahal sudah masak-masak lah. Saat itu habis itu ini si terdakwa ini datang lagi dengan membawa 2 orang yang katanya yang namanya Pak Selamat gitu loh, katanya nanti yang mau menjadi saksi di perkawinannya. Nah, karena sudah tetangga tahu semuanya dan memang keluarga nggak tahu kalau memang status dari terdakwa ini ternyata sudah punya istri. Nah, akhirnya berjalannya perkawinan pada tahun 2021 ya. Nah, pada tahun 17 September 2021 lah. Di dalam perkawinan akhirnya kan Elsa masih kerja terus, Mas. Si suami ini juga akhirnya kan tidur di rumah Elsa. Nah, di rumah Elsa itu kalau tidur itu Senin sampai Kamis. Nah, katanya kalau Jumat Sabtu itu katanya dinas luar kota lah. Ternyata setelah diketahui Jumat Sabtu Minggu itu di istrinya yang sah itu. Jumat Sabtu di istri sah, Senin sampai Kamis, dan Minggu di rumah saya. Nah, itu jadi seperti itu. Jadi selama berjalannya sampai melahirkan nggak tahu ya, ini intinya percaya katanya PNS kerja di BWS dekat UMS itu loh. Terus ya, sampai pada tahu itu pada saat setelah melahirkan kan mau pecah kakak ya. Ya, waktu hamil 3 bulan kan mau pecah kakak. Oh, hamil 3 bulan mau pecah kakak ya. Mau pecah kakak. Terus akhirnya Elsa ini tahu bahwa ternyata data-datanya nggak benar semua. Saat mengurus dokumen untuk pecah kakak itu mengetahui bahwa si terdakwa ini sudah punya istri. Ternyata katanya semuanya nggak benar. Akhirnya ini menelusuri sendiri, ngecek sendiri, terus kemana-mana sampai tanya-tanya kepada orang sekitarnya dengan membawa foto ya. Dia kan pernah dikasih foto nih ke daerah Mojolaban itu. Apakah karena namanya Pak Kuncoro, apakah karena namanya siapa itu Iksan, terus ditunjukkan foto ini, dan akhirnya kan ada yang tahu bahwa ini sudah nikah katanya gitulah. Usut punya usut ya sudah, akhirnya kan ribut sama. Terus pada tahun 2022 istrinya membatalkan perkawinannya ke PA Sukoharjo tahun 2022. Nah, istri sahnya kan akhirnya kan hancur lebur lah semuanya lah. Akhirnya dibatalkan dengan putusan yang mana perkawinan yang sudah dilakukan oleh di Sukoharjo itu di KO itu tidak berkekuatan, istilahnya tidak sah perkawinannya, karena yang mengajukan pembatalan perkawinan itu adalah istri sahnya. Jadi Elsa ini jadi tergugat. Nah, akhirnya ya sudah, terus ke status Elsa ini kembali seperti semula lah. Bagaimana status anaknya kan gitu loh. Lah di sini, Mas, di sini akhirnya kan Elsa menghubungi saya untuk minta diproses karena benar-benar merasa ketipu. Bagaimana ndak hancur di masyarakat, di lingkungan sudah hancur lebur, dan status Elsa ini kan masih muda nih, karena nikahnya waktu itu umur 19 tahun, punya anak nggak ada bapaknya, terus hukuman dari status di sosial di masyarakat hancur lebur. Apalagi selama ini si terdakwa ini nggak pernah kasih nafkah, kalau hanya kasih